ya katanya ya. Ini kerjanya itu jadi apa sih Ki? Gue ada di divisi atau di departemen akunting, jadi gue sebagai akuntan. Oke, jadi akuntan ya. Apa sih yang harus dipersiapkan dari seorang akunting gitu kan? Tadi mungkin beberapa udah dijawab ya, yaitu ketelitian, ilmu dari akuntansinya yang harus lebih mendalam. Nah, ada lagi gak menurut Kiki yang harus dipersiapkan untuk jadi akunting? Kalau menurutku sih sebagai yang udah kerja di akunting ya, kita tuh harus paham betul SOP sama alur semua transaksi gitu, karena nanti bermuaranya itu di kita pencatatan akhir. Selanjutnya nih, kalau ngomongin sudah hampir setahun nih, kan mungkin ada timbal balik dari apa yang sudah dikerjakan nih. Timbal baliknya pun finansial maupun non finansial nih. Nah, kalau boleh tahu nih, non finansial yang Kiki dapetin apa gitu? Apakah memang pengalaman yang benar-benar belum Kiki rasakan atau belum Kiki dapetin gitu selama ini ternyata dapet di sini, atau ilmu-ilmunya atau apa nih? Banyak sih, yang pertama sih pasti pengalaman ya, yang darinya tahu jadi nggak tahu, terus yang tadinya nggak bisa jadi bisa, dan tadinya pokoknya buta banget jadi ya pelan-pelan bisa merangkap kan, bisa belajar. Selain itu kayak kita tuh ketemu orang baru, kita bisa diskusi, kayak di perusahaan tuh lihat orang ini keren ya, maksudnya punya cerita segala macam, pengalamannya seperti ini ya, kita cuma dengerin pengalaman dia juga apa sih bisa ngebangkitin motivasi kita gitu dari pengalaman dia segala macam. Di situ ketika kita bertemu orang baru gitu tuh nambah ilmu baru otomatis. Jadi ya saya sih terbuka sama siapa aja gitu di kantor, kayak jam istirahat makan ngobrol di situ, kayak jam-jam istirahat, cuma itu tuh intim banget gitu buat kita sebagai karyawan gitu. Kita bisa tukar pikiran, hihi bareng, walaupun nggak berfaedah tapi kita bisa ngambil positifnya gitu. Terus pengalaman yang banyak sih, kayak misalkan kita selain kenal orang baru juga kita tahu bidang pekerjaan lain, misalkan nggak cuma akunting doang ya, kita bisa belajar ke departemen lain seperti itu. Jadi emang tahu banyak informasi dari waktu istirahat itu ya, yang tadi itu karena kan kumpul di satu waktu yang mungkin di situ refreshnya, ngobrolnya, waduh menarik. Kalau masalah penghasilan finansialnya nih, boleh dikasih tahu gak nih? Kalau secara nominal sih jangan deh ya, cuma saya bisa kasih gambarnya gini, standar lah ya, apalagi saya kan fresh graduate, belum punya apa-apa gitu. Maksudnya saya juga nggak bisa minta lebih banyak gitu ke perusahaan, karena saya kosong, nggak punya pengalaman di organisasi, dan palingan akademis yang pas-pasan S1 lah, bisa seperti itu. Cuma kan secara profesional saya nggak punya pengalaman, jadi saya juga belum bisa ngasih apa-apa ke perusahaan. Masa saya nuntut banyak sih? Jadi ya standar lah, bisa disebut standar. Ada lebihnya untuk tunjangan-tunjangan yang lainnya, kadang juga ada insentif dikit gitu. Buat secara nominalnya sih ya relatif lah, di perusahaan masing-masing beda. Ada yang bisa kasih di atas, bisa ada yang kasih setengah, dan dikasih di bawah, itu tergantung perusahaan juga. Cuma kalau saya pribadi gitu, karena saya juga nggak punya apa-apa gitu, nggak ada yang bisa saya tawarkan lebih di perusahaan selain pengalaman organisasi saya gitu. Ketidaktahuan saya tentang akunting ya, saya ya nggak bisa minta banyak juga. Tapi di situ ketika kita bisa semua, jangan takut, perusahaan juga pasti bakal ngukur. Kalau ini udah bisa ngasih apa buat perusahaan, pasti yang didapatnya juga lebih gitu. Kalau dunia di karir tuh buat para fresh graduate tuh jangan muluk-muluk lah, perbanyak skill, banyak pengalaman. Nah ketika lu udah punya pengalaman, lu mau minta berapapun, perusahaan kalau pengalaman lu oke, perusahaan bakal nyanggupin gitu. Jadi ngukur juga, rasional juga. Lu boleh minta gaji gede tapi sesuai sama background lu, sama skill lu, sama pengalaman lu. Kita harus riset juga kecil-kecilan, seberapa sih yang bisa gue minta
Tapi itu harus rasional lagi-lagi gitu. Kalau untuk saya pribadi sih ya standar lah, nggak, saya juga standar lah, ada lebih dikit, intinya bersyukur. Oke tuh. Untuk brosis ya, katanya mungkin kalau pengen tahu gajinya itu ya istilahnya eh, sekitar lah bisa dikatakan, kalian juga bisa sangkur lah ya. Pastinya di kehidupan ini nggak selalu mulus dan bahagia terus ya, pasti ada di titik terendahnya gitu, atau titik paling bawah dalam kehidupan gitu ya. Pastinya juga Kiki pasti ngalamin nih titik terendah atau paling bawahnya gitu. Nah, gimana Iya, sih Kiki caranya buat bangkit lagi gitu dari titik terbawah atau terendah ini? Apakah memang Kiki punya apa namanya soul atau kata-kata dalam diri Kiki untuk bangkit gitu dari keterpurukan, atau mungkin punya kata-kata apa gitu yang untuk ngebangkitin mood Kiki lagi untuk lebih dari sebelumnya gitu? ya simple aja sih sebenarnya. Gue nggak pintar gitu berkata-kata dan memotivasi orang lain, cuma buat diri gue sendiri kayak ngajarin gitu. Kalau misalkan di suatu titik lu ngerasa capek atau lu ngerasa nggak mampu atau nggak bisa gitu, karena ya wajar, kemampuan kita tuh kan nggak bisa dipaksain gitu. Jadi tapi ketika lu ngerasa capek, lu jangan malah berhenti. Lu boleh capek tapi lu jangan berhenti. Lu di situ istirahat, evaluasi lu ngapain aja segala macam, apa kesalahan, apa yang harus diperbaiki. Nanti kalau udah istirahat cukup nih, lu lanjut lagi apa yang mau dikejar, apa yang buat lu capek, sampai akhirnya lu bersemangat lagi atau punya optimisme buat jalan lagi. Nah, makanya di situ pas lu ada titik di bawah, nggak boleh bohong juga kalau lu tuh capek, kalau lu tuh terpuruk. Nggak bisa, kita nggak boleh bohongin diri sendiri gitu. Kita harus jujur sama diri sendiri kalau kita capek. Nah, baru mulai fight lagi setelah kita ngerasa siap. Itu menurut gua. Oke. Setuju nggak? Oke, setuju banget dong. Nah, jadi Ya kan. kata Kiki ini ternyata cara nge-push dirinya itu memang kan manusiawi kan, kalau capek itu atau Betul. kalau dapat momen di titik terbawah itu wajar, manusiawi. Cuman nih kata Kiki ini, kalian itu ya jangan eh, istilahnya berlarut dalam kesedihan itu gitu ya. Kalian juga boleh Betul. istirahat dulu, maksudnya untuk mengintrospeksi diri kalian, apa yang salah dari diri kalian gitu ya. Nah, kalau udah ketemu, kalian lanjut lagi gitu. Jadi jangan putus di tengah jalan gitu lah istilahnya ya. Lanjut nih, mungkin Kiki sekarang punya plan ke depan atau targetan ke depan yang mungkin pengen dicapai gitu. Ada kan pastinya? Ada dong. Ya sekarang sih yang jelas sih pengen menguasai dulu ilmunya ya. Semuanya mau belajar, mau punya, pengen semua tahu gitu. Dari di tempatku kan ada PT kecil, PT besar, ini ada beberapa PT gitu. Jadi pengen tahu semuanya lah, dari masalahnya, terus penyelesaiannya, terus segala macamnya. Pokoknya pengen tahu secara keilmuannya, pengen tahu akuntansi itu seperti apa dan penerapannya pas di dunia kerja. Kalau udah tahu semua, tentunya pengen naikin karir ya, pengen naikin karir. Karirnya pengennya ya bertahap lah, nggak pengen langsung bertahap sesuai apa yang kita bisa gitu sih. Untuk sekarang sih ya itulah, pengennya pengen di karir dulu aja. Targetnya pengen menguasai dulu lah ya di karir ini, pengen ditingkatin lah ya, istilahnya gitulah ya. Betul. Oke, semoga aja ya, kita doain Kiki lancar gitu ya, naik karirnya, dari pekerjaannya, dari masalah-masalah yang dihadapinya lah ya, lancar, dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin amin. Thank you. Mungkin cukup sekian sih Ki. Lumayan nih, lumayan ngobrolnya, udah dapat ya ilmu-ilmunya atau pengalaman-pengalaman yang Kiki paparkan gitu dari tadi ya. Udah lumayan enak banget, banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil dan banyak banget informasi atau edukasi yang bisa kita ambil gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Semuanya.
maupun yang Ya, juga gitu. buat saya juga kan ngobrol sama Upi ya nambah wawasan juga gimana cara ngobrol segala macam. Apalagi Upi kan lagi ngerintis di YouTube nih ya, semoga ya lancar juga gitu. Amin Keren amin lah amin maksudnya. amin. Oke. Saya juga pengen gitu senang mah apa ngulik kreativitas gitu. Kalau di kantor kan nguliknya kerjaan, pengennya di luar kantor ya pengen ngulik kreativitas ya. Salah satunya yang ngobrol sama Upi ini ya termasuk ngasah kreativitas saya gitu. Saya jadi gimana ya, alhamdulillah gitu ternyata bisa menginspirasi juga Kiki untuk mungkin nantinya Ya, bakal ada karya baru nih dari Kiki nih. tungguin aja lah, tungguin aja. Oke. Makasih Ki udah ngeluangin waktunya, Ya, pokoknya ya maaf banget ngeganggu waktu istirahatnya nih, mungkin ya, besok kan mulai kerja lagi ya, jadi mungkin maaf banget ngeganggu istirahatnya juga ya. santuy. Oke, segitu aja Ki. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.